Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaqah bersama kisah salihin, gagasan para salihin yang akan dapat menerangi perjalanan hidup yang kita tempuh ya. Kita masih bersama hikmah yang mengatakan tentang gagasan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala tentang bersahabat, etika bersahabat. Katanya kita jangan hanya selalu melihat kelemahan sahabat. Kalau kita melihat kelemahan sahabat, selalu melihat kelemahannya, tidak melihat sisi positif kehidupan sahabat ataupun sifat sahabat. Kalau kita hanya memperhatikan kelemahan sahabat, lupa kepada kebaikannya, kita akan kehilangan sahabat. Kita akan kehilangan sahabat. Subhanallah, subhanallah. Apa kata Fudail di sini? Insan yang mencari teman tanpa aib, tanpa cacat, niscaya ia akan hidup bersendirian ataupun dia akan kehilangan teman. Orang Melayu mengatakan tak ada gading yang tak retak, katanya. Semua orang itu ada kelemahannya ya. Maka di sini ada lagi gagasan penulis tentang adab bersahabat. Penulis mengatakan di samping nas Qur'ani dan hadis Nabi sangat banyak nas menyorot kepentingan akhlak mulia. Antara lain hadis yang bermaksud si mukmin yang lebih sempurna imannya adalah mukmin yang terbaik akhlaknya. Si mukmin hanya dengan akhlak mulia berupaya meraih derajat mukmin yang rajin saum dan rajin salat. Orang itu kalau baik akhlaknya, dia akan mendapat derajat orang yang rajin puasa di malam, rajin puasa di siang hari, rajin beribadat di malam hari. As-saim al-qaim, katanya dalam hadis. Berikut ini panduan untuk kita tuh dapat memelihara keutuhan tali persahabatan. Pertama, nomor satu sekali, persahabatan dan persaudaraan perlu dibina atas ridha Allah. Itu penting tuh. Tujuannya apa ridha Allah? Bukan untuk mencari kepentingan, bukan untuk mencari keperluan. Bukan untuk menunaikan hajat keperluannya. Ada hajat dia mendekati. Kalau tak ada hajat dia lari. Bukan itu. Persahabatan adalah demi ridha Allah. Jadi tidak pernah renggang ya. Tidak pernah kendur, tidak pernah mundur, tidak pernah luntur. Sahabat Anda yang Anda dekati hendaklah berakhlak mulia, pencinta agama. Mesti pencinta agama itu di antara kriterianya. Rasulullah mengingatkan keadaan seorang adalah mengikut sahabat akrabnya. Maka perhatikanlah orang yang Anda jadikan sahabat. Almar'u ala dini khalilihi, katanya. Orang itu nilainya menurut nilai sahabatnya. Jadi perhatikanlah orang yang akan Anda dekati. Sahabat tersebut perlu memiliki akal yang cerdas. Mesti orang yang berakal ya. Orang yang jujur dan adil, bukan fasik. Yang mengikuti sunnah, bukan penggemar bid'ah. Sahabat adalah menutupi keaiban temannya, jangan sekali-kali disebarkan. Ini berkenaan dengan poin penting yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kita adalah menutupi keaiban teman, jangan sekali-kali disebut. Memberi nasihat dengan lemah lembut dan kasih sayang, jangan berbahasa kasar saat kita berkomunikasi dengan sahabat akrab tadi. Sabar dalam memberi nasihat, jangan berputus asa dalam usaha ini. Mesti gigih dan tekun dalam membuat usaha islah perbaikan. Sabar menghadapi sikap sahabat yang dirasa menyakiti. Kalau ada perbuatannya menyakiti kita, kita sabar. Jangan
terima dengan emosi yang meledak ya. Setia terhadap sahabat dalam semua keadaan. Menziarahi sahabat karena Allah bukan lantaran kemaslahatan duniawi. Menanyakan dan memantau perihal sahabat saat ketiadaannya, dan memantau perihal keluarganya jika ia musafir sampai ke sana ya, keluarganya pun diperhatikan. Menjenguk sahabat saat ia sakit, memberi salam saat ketemu, memenuhi undangannya dan memberi nasihat saat diminta, mentashmidkan saat bersin. Bila sahabat kita bersin, dia membaca alhamdulillah, kita karena sebut yarhamukallah, itu tashmid namanya ya. Dan mengiringi jenazahnya ke kuburan. Seterusnya menyebarkan kebaikan dan menyebut keutamaannya. Kalau ada kebaikannya disebarkan agar lebih meluas ya, lebih meluas. Menyukai kebaikan bagi teman seperti diri sendiri. Sahabat kita, kalau kita ingin suatu kebaikan, kita karena mencintai kebaikan tersebut bagi teman kita seperti diri sendiri juga. Membimbing sahabat dalam ilmu agama yang tidak diketahuinya, demikian juga perkara yang merupakan kemaslahatan agama dan keduniaan. Membela sahabat saat berjauhan dan menjaga wibawanya, nama baiknya jika ada orang yang memperkatakannya. Kalau ada orang yang memperkatakan keaiban teman kita depan kita, kita bela dia. Kita bela. Kita bela sahabat kita, kita bela juga orang yang memperkatakan tadi. Dua-dua dibela ya, jangan dibantu untuk menjerumuskan sahabat kita. Membela sahabat yang zalim dan menzalimi. Hebatnya orang yang zalim dibela, orang yang menzalimi dibela juga. Artinya diingatkan dia supaya kezaliman tidak berpanjangan. Indahnya di sini ya, membela sahabat yang zalim dan yang dizalimi. Jika ia berlaku zalim, cegahlah sikapnya itu. Jangan bakhil terhadap sahabat, justru teman yang sebenarnya adalah sifat baik Anda terhadap sahabat waktu sahabat menghadapi kesempitan. Sahabat itu dapat nilai waktu kita menghadapi kesempitan. Kalau kita senang, semua orang ingin dengan kita. Tapi kalau kita susah, di situlah kita menentukan sahabat itu ikhlas atau tidaknya. Memenuhi hajat keperluan sahabat, bergiat dalam hal kemaslahatannya, menerima kebaikan sahabat meskipun sedikit. Subhanallah. Mengutamakan keperluan sahabat dari diri sendiri. Berbagi kegembiraan dan kedukaan. Kita karena berbagi, kalau dia mendapat nikmat, kita ucap tahniah ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kalau dia umpamanya ditimpa musibah atau kesusahan, kita sabarkan dia. Kita kasih kata-kata motivasi untuk dia tuh tidak gentar, tidak gugup, tidak lemah menghadapi masalah hidup. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat. Amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wa astaudikumullah allazi la tadhi'u inda wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.